Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol penuh inspirasi on the school. SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya M. Rifara Putra. Dan saya Salatul Atmaji. Nah, oke dok. Sekarang kita kedatangan siapa di samping kita? Kali ini kita kedatangan dari salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Siapa lagi kalau bukan PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Di sebelah kita ini ada perwakilan dari PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Silakan untuk kakaknya untuk perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Astrid Nindya Amelia selaku Ketua PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung masa bakti 2022-2023. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Azhara Najisal Sabila. Di sini saya sebagai Wakil Ketua PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung masa jabatan 2022-2023. Oke, jadi kalian ini ketua dan wakil lah ya. Nah, untuk awal-awal nih ya, saya mau nanya nih tentang PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung. PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung itu gimana sih kalau boleh tahu? Jadi PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini memiliki nama satuan, yaitu Triad Infantry yang berasal dari bahasa Rusia yang artinya pejalan kaki yang tangguh. Iya, cocok sih. Iya. Jadi diharapkan anak-anak PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini tangguh lah gitu ya. Oke. Nah, kan saya ini kan sering les di ekstrakurikuler lain tuh kan ada yang namanya moto. Nah, kalau boleh tahu PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini ada nggak sih motonya? Ada dong. Tadi kan nih nama satuannya udah berasal dari bahasa Rusia. Nah, sekarang motonya berasal dari bahasa Yunani, yaitu Coticus in Aeternum, yang artinya jayalah selamanya. Makanya PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini jaya terus sampai sekarang. Amin. Diharapkan. Keren banget ya. Tadi pertama dari bahasa Rusia, yang kedua dari bahasa Yunani. Banyak banget nih. Nanti barangkali mau ada bahasa apa lagi? Banyak ya, semua diborong gitu. Oke. Nah, pasti kan teman-teman yang di rumah juga kan ada yang mau ditanya nih tentang kapan berdirinya PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Kalau boleh tahu, kapan sih berdirinya PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan siapa pendiri awalnya kalau boleh tahu? Oke, jadi PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini berdiri pada tanggal 15 September 1987 pukul 2 siang. Oh, sampai jam-jamnya tahu ya. Jam 2. Gila, keren. Iya dong, tahu sampai ke jamnya. Soalnya kan angkatan pertama sekaligus pendirinya masih ada. Siapa tuh kemudian? Yaitu Kak Haris Suharyanto. Tepuk tangan untuk Haris Suharyanto. Keren. Tadi kan tanggal 15 ya, berarti bulan depan ya, bentar lagi Iya, lagi ya. benar. Bulan Agustus kan udah habis nih. Iya, benar. Ulang tahun ke 35 ya 35, berarti ya. iya. Cukup lama banget ya buat ekskul ya. Nah, Oke. jadi gimana nih Sel? Ada yang mau ditanya nggak nih tentang PMR SMA Nah, Negeri 3 Bandar Lampung? gini dok, gue penasaran banget nih. Kan PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini udah berdiri lama banget, udah 35 tahun. Pasti ada dong acara besar yang udah dilaksanain sama PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Boleh dikasih tahu nggak sih buat teman-teman di rumah juga ya? Acara-acara besar yang udah dilaksanain, salah satu acara besar yang udah dilaksanain sama PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Oke, jadi salah satu acara besar yang diadain sama PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung yaitu ada Dwi Lomba. Nah, Dwi Lomba ini bukan dilaksanain se-Bandar Lampung, se-Lampung, atau paling besar kan biasanya Sumbaksel nih. Tapi Dwi Lomba ini dilaksanain se-Pulau Sumatera dan juga Jawa gitu. Ini besar ya cakupannya ya. Bahkan tidak Pulau Sumatera aja, sampai Pulau Jawa juga. Ya, mungkin kan kita nggak tahu tahun-tahun yang akan datang mungkin bisa jadi nasional, seluruh Indonesia ya. Namanya juga kan proses. Iya, proses. Nah, kalau di lomba itu diadainnya dia setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali gitu? Dwi Lomba itu biasanya dilaksanain setiap 2 tahun sekali di tahun-tahun ganjil. Nah, kebetulan Dwi Lomba terakhir kemarin itu tuh dilaksanain pada bulan Januari di tahun 2020 gitu. 2020 kan tadi lu bilang kamu bilang tadi di tahun-tahun ganjil kan? Kok terakhir diadain 2020?
Karena waktu itu pas tahun 2019 itu tuh SMA Negeri 3 Bandar Lampung lagi ngadain pembangunan. Daripada kita kelihatan gak siap untuk melaksanakan acara besar, jadi dimajuin di tahun 2020 awal. Apalagi nanti ada suara-suara palu tok. Ada yang bawa semen gitu. Suasananya gak nyaman. Jadi nggak ketebak banget. Dari luar nanti kan menilai kayak wah nggak siap banget. Iya. Jadi dipandang jelek juga. Tiba-tiba ada paku di tengah jalan. Itu kan kita juga yang tanggung jawab. Iya benar banget. Jadi emang itulah pilihan terbaik yang dipilih sama PMR SMA Negeri Bandar Lampung ya. Tadi kan namanya duo lomba nih. Arti dari dua lomba itu apa sih sebenarnya? Dua lomba. Dua itu kan dua ya, terus lomba ya lomba. Gitu. Jadi dua lomba itu artinya PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung itu melaksanakan dua kategori lomba. Kategori lomba yang pertama yaitu lomba PMR-nya kayak PP, PTD dan lain-lain gitu. Terus kategori lomba yang keduanya yaitu ada fotografi dan juga baris berbaris gitu. Jadi orang-orang yang non PMR mau ikut dua lomba juga bisa. Jadi bukan anak PMR aja ternyata yang bisa bikin dua lomba ya. Baris, fotografer. Padahal banyak juga nih kan di luar sana yang suka-suka foto, ya kan bisa juga ikut lomba. Anak-anak pasis mungkin. Iya, pramuka kan bisa ya. Fotografer, apalagi lu kan juga suka moto-moto kan ya. Nah itu makanya ada orang dalam ya. Orang dalam untuk daftar ya. Untuk daftar nih ya. Oke, jangan juara lah. Layak kalau gitu. Nah, tadi kan udah bahas nih apa itu PMR SMA Negeri 3 Bandar Lampung, siapa pendirinya, tahun dirinya kapan, sama tadi acara di lomba, acara besarnya ya. Sekarang kita masuk ke judul besar kita nih, yaitu tentang Satan Remaja. Oke. Boleh dijelasin nggak sih untuk pertama nih, remaja itu sebenarnya apa sih? Oke, gue bakal ngasih tau nih, remaja itu apa sih? Jadi remaja itu adalah mereka yang mencakup umur 10-19 tahun dan belum nikah. Jadi masa remaja ini masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pastinya di masa remaja ini juga kan memiliki merasakan perubahan gitu. Contohnya perubahan fisik maupun psikososial. Berarti di umur 10 tahun itu berarti masih bisa disebut remaja ya, remaja awal. Iya benar. Kan biasa kan orang tua itu kan masih sebutnya anak-anak Ya, masih 10 tahun ya. Padahal 10 tahun sampai 19. Iya, oke. Nah, tadi kan udah dibilang nih contoh perubahan fisik maupun psikososial. Nah, kalau boleh tahu nih ya kan saya nih kan. Contoh perubahan fisik dan psikososial itu apa sih kalau boleh tahu? Jadi gue bakal ngasih tau nih contoh perubahan fisik. Jadi buat anak laki-laki itu contoh perubahan fisik itu yang pertama itu suara membesar, tumbuhnya jakun dan juga mimpi basah. Kalau bagi anak perempuannya pinggul membesar, payudara membesar dan juga menstruasi. Selain yang tadi udah gue sebutin, ada lagi nih perubahan fisik lainnya seperti kulit dan rambut berminyak, terus berat badan, tinggi badan bertambah dan juga tumbuhnya jerawat. Ya, jadi ini nggak masuk ke fisikan ya. Kalau saya kan badannya tapi ya emang masih masa remaja mungkin ya. Nggak banyak pikiran lah. Iya, benar. Subur lah ya. Benar. Oke. Ya, terus tadi kan udah gue jelasin nih perubahan fisik. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu perubahan psikososial. Jadi di masa remaja itu mempunyai karakteristik yang khas, cenderung energik dan rasa ingin tahunya tuh tinggi. Masih kepo lah ya. Iya, benar. Emosinya yang tidak stabil dan juga pemikirannya tuh tidak masuk akal. Kalau mikir-mikir itu nggak logis. Jadi gara-gara mereka sering berpikir yang tidak masuk akal, itu sering terjadinya konflik antar guru, orang tua maupun teman sebaya. Namun hal ini tuh wajar karena mereka tuh sedang mencari jati dirinya sendiri. Masih ngeraba sih. Iya, Masih mau beranjak dewasa. Iya, kan juga nggak bisa tiba-tiba langsung ke dewasa. Iya, kaget. Iya, kan namanya dewasa kan beda. Penyesuaian. Iya, penyesuaian benar. Terus itu selama masa remaja nih ya, ada nggak sih insiden kelainan mental yang sama pada laki-laki dan perempuan kalau gitu? Kayak insiden-insiden kelainan mental antara wanita sama pria itu biasanya sama. Nah, biasanya perbedaannya itu ada di kalau wanita itu tuh depresi sama kelainan makan. Wanita-wanita ini kan suka banget yang namanya overthinking, ya kan? Overthinking kayak apa-apa dipikirin, gitu. Dipikirin sampai kayak nangis-nangis. Iya, buat status. Iya, benar. Apalagi kalau udah ngumpul dirumpiin pasti itu ya. Gibahin lah.
benar. Nah, terus selain dari depresi tadi, ada juga yang namanya kelainan makan nih. Nah, kelainan makan cewek-cewek itu kan banyak BM ya, banyak mau. Jadi kayak PMS dikit, gue pengen seblak nih, Iya, gitu. iya. Gue pengen Biasanya sih McD gitu ya. atau gue pengen KFC apalah itu ya kan. Tapi Nah, tadi kan bilang nih BM banyak mau. Kenapa perempuan itu kalau misalkan ditanya mau makan apa? Nah, itu masih jadi Soal itu baru gimana tuh? Ya itu adalah penyesuaian bagi Penyesuaian pria. bagi pria. Iya, Itu jadi repot ya. Ya. udah di makan terus banyak mau tuh kan kayak Iya, gak enak gitu bener, kitanya bener, juga. bener. Tapi kan kita dari kita juga kan udah nawarin gitu. Nawarin, Kan ya. bisa aja gitu kan. Mungkin takutnya. Oke, jangan bahas soal itu lanjut. Lanjut ke topik ya. Selain dari maksudnya tadi itu kan bahas Makan. Rais tadi apa? Makan Makanan kan, makan makanan kurang sehat itu biasanya nggak baik gitu bagi pencernaan ini, kayak bisa menyebabkan emah atau usus buntu gitu-gitu kan banyak banget kan biasanya pada remaja gara-gara kelainan makan itu tadi. Nah, bahas-bahas depresi nih tadi kita biasanya 5% dari orang-orang depresi, remaja-remaja yang depresi itu mengakhiri hidupnya. Sampai ke pengakhir hidup ya. Iya, mungkin mereka berpikir yang kayak banyak banget nih masalah gua gitu, banyak banget nih Lebih baik gue masalah-masalah mati gitu, masih berpikir pendek. Iya, namanya Biasanya juga sih remaja remaja tadi. ya. Masih labil lah. Iya, kalau mungkin kalau udah pemikirannya Udah dewasa, dewasa. dia masih mikirin masa Iya, depan. nanti gue nikah sama siapa gitu. Itu mungkin tapi Beda lagi tuh ya. Berat banget ya pembahasannya. Nah, tadi itu kita udah ngebahas tentang wanita nih. Iya. Sekarang kita next ke pria. Pria. Nah, biasanya pria-pria ini kan suka banget berantem nih. Biasanya kalau misalkan wanita tadi kan di overthinkingin, Iya. kalau pria tuh diberantemin Iya. gitu kan kayak masalah dikit berantem, apa-apa berantem Iya, gitu kan. masalah kecil dibesar-besarin. Iya, itu tuh gara-gara yang tadi itu belum masih labil Labil lah ya. kayaknya. emosinya masih nggak bisa Iya, kekontrol masih lah. belum bisa kontrol emosinya. Nah, selain dari berantem tadi, ada juga motor-motoran. Itu kan suka banget sih kendaraan-kendaraan bermotor pada pria yang kayak motor-motor gede, terus modif-modif. Sekarang Iya. zaman sekarang ini kan kita ini kan masa-masa sekolah SMA ini kan banyak bener dibeliin orang tua motor gede, motor yang cc-nya tinggi. Iya, keren, keren. Apalagi yang zaman sekarang ini kan motor-motor modif-modif. Iya, Knalpot yang Itu biasanya banyak ya. Apalagi Berisik banget tuh. Kuping biasanya. Ganggu banget ya, Ganggu banget ya sih. apalagi posisi lagi tidur kan. Dan itu tidak sesuai dengan standar ya. Ya, mungkin biar memikat hati pada wanita ya. Mungkin tuh wanita-wanita yang seperti apa. Tahu ya. Ya, terus juga kan itu juga kan tidak apa namanya nggak standar gitu loh. Apalagi kan banyak zaman sekarang ini kan yang tidak pakai helm, tidak nggak punya SIM. Kan itu kan salah satu syarat untuk berkendara. Iya, benar banget. Nah, biasanya orang-orang yang udah motor-motornya dimodif-modif yang knalpotnya sampai ember-ember itu tuh biasanya sukanya ngebut-ngebutan nih. Iya, gitu. benar. Nah, biasanya yang ngebut-ngebutan ini itu tuh bisa mengakhiri, maksudnya bisa jatuh gitu loh, kecelakaan orang, terus jatuh berujung ke kematian. Kematian lagi ya. Tadi kan depresi udah kematian, ini kematian Mungkin lagi. kalau yang kendaraan ini bukan dari diri dia juga kan, untuk orang lain juga. Iya, benar banget. Tapi bahaya banget nggak sih kalau misalkan udah menyebabkan kematian bagi orang lain gitu. Jadi semua itu kan pergaulan lah intinya. Iya. Nah, terus tuh selain dari berantem sama kendaraan bermotor tadi, ada juga nih mungkin cowok-cowok ini suka yang namanya rokok kan? Tapi nggak semua, semuanya ya. ada yang Ada, merokok. ada. Iya, Oh. hampir lah. Biasanya perokok-perokok aktif pada maksudnya laki-laki itu tuh yang tadinya paru-parunya oke-oke Iya, aja, paru-parunya nggak apa-apa gitu kan, jadi tercemar gara-gara si asap rokok tadi, bisa menyebabkan kanker paru-paru dan lain-lain. Selain dari perokok aktif juga kan perokok pasif tuh Iya, bisa pasif ya. benar Lebih parah juga. Iya, Parah. lebih parah. Iya benar. Rokoknya Jadi itu hindarilah lingkungan-lingkungan yang Yang banyak merokok rokok gitu gitu ya. ya. Dan tadi penyebab dari paru-paru yang nggak oke-oke aja itu tuh bisa menyebabkan kematian Iya, lagi. benar. Ya jadi buat teman-teman yang di rumah ya kalau bisa jangan aneh-aneh lah, Iya, jangan merokok benar. karena kan tidak baik untuk kesehatan juga. Dan kita juga umurnya belum legal karena remaja itu 10 sampai 19 tahun. Iya, Dan rokok apalagi itu dilegalin buat 21 tahun. Iya, betul. Ya pokoknya jangan aneh-aneh lah, jangan aneh dulu. Iya, benar. Oke, tadi kan udah dibahas nih ya, apa-apa kematian, apa-apa kematian. Iya. Iya.
boleh tahu nggak sih faktor penyebab terjadinya faktor utama kematian pada remaja itu apa sih kalau boleh tahu? Penyebab kematian pada remaja itu ada 3 nih yang membawa resiko. Yang pertama penyalahgunaan narkoba. Ya, obat-obatan gitu kan. Benar. Yang kedua itu aktivitas seksual. Kan remaja ini kan biasanya kan susah banget tuh nahan nafsunya. Kan masih remaja. Iya, masih labil lah. Benar. Dan yang ketiga itu penggunaan kendaraan bermotor yang udah kita bahas tadi, beat itu lah. Modifan tadi. Tadi kan udah bilang nih kan apa kayak narkoba itu kan berarti kan bukan narkoba doang kan, ada obat-obatan yang disalahgunakan, dia sesuai dengan resep dokter, terus yang dipakai misalkan buat tenang, dan mayang, bisa dipakai obat gak? Obat ya, biar dia nge-fly gitu. Ketahu banget ya btw. Lihat aja di internet. Berita-berita yang banyak gitu. Ya nggak boleh lah ya kayak gitu. Nah, terus itu kan tadi kan bilang aktivitas seksual dan kendaraan. Balik lagi kan ke pergaulan, kurang perhatian dari orang tua, kurang pengawasan. Sebenarnya nggak cuma dari pergaulan bebas aja sih, ada juga nih faktor dari keturunan. Contohnya itu kayak kesehatan itu, penyakit-penyakit dari keturunan atau genetik. Yang pertama itu kayak contohnya penyakit jantung, kanker, dan juga HIV. Tadi kamu bilang tentang HIV tuh. Mungkin teman-teman di rumah kita juga yang ada di sini mungkin masih belum tahu tuh apa sih HIV itu sebenarnya. Boleh jelasin nggak? Oke, HIV. HIV itu adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini adalah salah satu virus yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia ini menurun gitulah istilahnya. Nah, terus selain dari HIV ada juga satu lagi nih namanya AIDS. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, biasanya AIDS ini adalah sekumpulan gejala yang dialami oleh sistem kekebalan tubuh kekebalan tubuhnya itu menurun, terus yang disebabkan oleh si HIV ini tadi. Besti banget lah ya, kalau bisa ngobrol ya kan kayak lu duluan aja nih, maksudnya gue terakhir aja. Gue penasaran lu ngelacurin dulu kan, gue penasaran terakhir. Apalagi si AIDS ini itu tuh biasanya tuh baru muncul itu tuh setelah 5 sampai 10 tahun setelah si HIV ini masuk gitu. Lama deh, emang harus hati-hati ya. Ya, jadi buat yang di rumah ya kalau bisa hati-hati lah, jangan sampai kayak apa-apa tuh ya pokoknya kita di rumah aja lah. Kalau misalkan jangan aneh-aneh. Kita masih remaja juga kan, masih. Iya, apalagi lama kan 5 sampai 10 tahun. Biasanya salah satu dari penyebab HIV ini tadi adalah yang tadi itu pergaulan bebas yang berakhir ke seks bebas juga gitu kan. Nah, biasanya wanita yang sudah menstruasi itu biasanya bisa menyebabkan kehamilan gitu. Nah, sebaliknya juga pria yang udah mimpi basah itu biasanya bisa menyebabkan kehamilan bagi orang lain si cewek ini tadi. Intinya sama-sama udah pubertas. Subur lah ya. Iya benar. Udah bisa membuahi. Ya, terus selain dari seks ini tadi, seks bebas ini tadi, ada juga nih bukan satu lagi tapi ada 2 lagi sih sebenarnya. Yang salah satunya yang pertama yaitu penggunaan jarum suntik. Biasanya yang kayak suka-suka nato, terus tato-tato gitu, terus tindik-tindik itu kan kita nggak tahu jarumnya itu sehat atau enggak, steril apa enggak gitu kan ya. Nah, biasanya jarum-jarum yang kurang steril ini yang menyebabkan HIV juga nih. Kita nggak tahu nih jarum-jarum itu dipakai sama orang HIV apa enggak gitu. Kalau bisa sih ya jangan nato lah ya. Jangan dilarang agama juga. Harus dipastiin tuh jarum yang kita pakai itu steril berarti ya. Bungkus lah itu, nggak boleh dibuka sedikit. Nah, tadi kan ada 2 tuh selain dari seks bebas tadi. Yang pertama tadi jarum suntik, yang kedua yaitu dari genetik nih, yaitu dari ibu ke anaknya. Biasanya ibu-ibu yang udah hamil terus kena HIV itu tuh anak-anaknya juga bakalan kena HIV secara nggak langsung, karena kan satu darah, satu makanan, pokoknya masih dalam dari perut loh, masuk di perut bahkan itu tau apa ya, udah kena HIV kasihan. Jadi lagi kalau orang tuanya udah tahu anaknya baru lahir udah terkena HIV, khawatir banget kan.
ke depannya. Makanya kita harus sama-sama jaga juga, yang perempuan harus lebih menjaga lagi apalagi ya, karena itu pengaruh juga keturunan sampai ke keturunan ya. Bahkan bukan keturunan sih, lingkungan juga. iya lingkungan juga, orang lain, keluarga ya. Tadi kan udah bilang penyebabnya nih. Kalian bisa nih kasih tahu teman-teman di rumah gimana sih cara pencegahannya? Oke, buat teman-teman di rumah, cara pencegahan untuk HIV nih. Yang pertama, hindari seks bebas. Karena kan seks bebas juga dilarang nih di negara kita kan, bukan negara bebas gitu ya. Di agama juga kan nggak boleh, apalagi seks bebasnya secara bergantian. Juga dari pasangan ya, benar. Bagi kesehatan juga tuh nggak baik loh. Iya benar. Lagi yang kayak hari ini si cewek atau cowok itu sama cowok A atau cewek B. Terus gitu ya. Kita nggak tahu nih antara A, B, C, D ini kena HIV atau enggak. Iya. Ya banget. Intinya jangan hindari ya. Nggak boleh. Boleh banget. Yang kedua itu pastinya itu penggunaan jarum yang steril yang tadi udah kita jelaskan. Yang ketiga itu kalau kita punya luka terbuka nih, perhatiin karena kalau kita keluar tuh kita nggak tahu kan orang-orang sekitar kita kena HIV atau enggak, tersenggol ketularan HIV kan bahaya. Darah ya. Cepat lah kan kalau yang darah yang buka ya. Ditutup lah istilahnya, kalau misalnya mau kemana-mana tuh ditutup. Intinya mungkin di rumah aja sampai lukanya kering Iya, gitu ya. Ya lebih baik di rumah daripada kemana-mana. Nah, yang terakhir nih, lakukanlah vaksin hepatitis A dan hepatitis B dan lakukan pengecekan kesehatan secara teratur karena kita harus melindungi diri dari HIV. Sekali lagi bukan diri kita sendiri ya, diri orang lain juga. Orang lain juga, keturunan juga. Iya, berpengaruh ya. Iya. Pokoknya kita lindungilah diri sendiri lah biar orang lain juga nggak kena dampaknya gitu orang-orang lain juga. Ya itulah ya yang hari ini materi yang kita bisa sampaikan ke teman-teman semua juga di rumah tentang zona remaja. Oke. Sampai sini aja ya berarti ya. Iya. Podcast hari ini ya. Tentang kesehatan remaja. Semoga teman-teman di rumah juga bisa teredukasi ya, edukasi Jadi bisa lebih hati-hati lagi pergaulan. agar terhindar dari tadi kayak HIV. Terus tadi itu ya. Pergaulan itu harus diperhatiin juga. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi sifat kalian. pilih lah. Pokoknya jangan aneh dulu. Lebih baik kalau ada teman dulu daripada teman-teman itu aneh-aneh. Karena bisa membawa kita ke hal buruk ya ujung-ujungnya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak dan teman dari PNR ya, PNR Semangat juga Bandar Lampung. Ayo dok, gimana? Oke, kan kita ini udah selesai nih ya. Ya sekali lagi terima kasih nih ya untuk KPMR yang udah memberi edukasi kepada teman-teman yang di rumah. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang kesehatan remaja ya. Terima kasih untuk kakak KPMR yang udah memberi edukasi kepada teman-teman yang di rumah tentang penyakit HIV dan AIDS. Dan untuk teman-teman di rumah ingat selalu mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu ya pokoknya ya. Oke. Kata dokter-dokter lah. Untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat share ya tentunya. Dan selamat bertemu di ngopi-ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi on the school. Bye.